Allah ciptakan di dalam telinga kita itu ada genderang telinganya. Mekanisme yang rumit, yang sempurna. Dengan ini kita bisa mendengar. Dan orang-orang berbeda kualitas pendengarannya. Tetapi, ya, mikrofon bagaimanapun, speaker seperti apapun yang diciptakan, nggak bakal pernah bisa seperti telinga kita. Kita bisa mendengarnya dengan telinga kita. Ini tangan. Subhanallah. Dengan tangan kita bisa menjamah, kita bisa pegang ini, kita bisa menjamah. Ini di dalamnya nih, susunan tulangnya rumit. Suruh orang bikin kayak begini sempurna, nggak bakal pernah bisa. Hadza khalqullah. Ini kita bisa menjamah dengan di tangan, melangkah dengan kaki kita. Hadirin, ini kita umumnya manusia. Tapi tahu gak? Para aulia tuh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala bilang, فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Aku kalau udah cinta kepada hamba, hamba itu mendengar, kita mendengar dengan apa? Dengan telinga. Allah Ta'ala bilang, Allah yang menyatakan, hamba itu yang aku cintai, dia mendengar dengan aku, melihat dengan aku. Kuntus wa basaruhu alladhi yabsiru bih. Dan aku yang menjadi tangannya ketika dia menjamah. Halo? Jadi kakinya ketika dia melangkah. Saya nggak tahu bagaimana mereka itu dengan anugerah ini. Kita cuma bisa cerita yang merasakan mereka. Sempurna, khalifatullah, anugerah yang begitu agung dari Allah untuk mereka. Kalau mereka meminta, itu waktu juga digabul oleh Allah. Jangankan mereka, kita minta sama Allah dengan berkat mereka, kontan dikabulin oleh Allah. Itulah sosok yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan untuk mencapai martabat itu, nih dia, jalankan kewajiban, perbanyak yang sunnah. Wal Habib Abdullah Haddad, lihat, beliau jalankan itu hingga menjadi sosok yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah. Kita ketika mengkaji sejarah kehidupan Habib Abdullah Haddad, kita akan dapati sosok yang betul-betul mempersembahkan jiwa raganya kepada Allah. Sosok yang kalau kita baca surat Thaha, kita akan melihat pada sosok Abdullah Haddad. Apa dalam surat Thaha? Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Musa, وَاسْطَنَعَتُكَ لِنَفْسِي. Kita bakal dapetin ayat itu pada sosok Habib Abdullah Haddad. Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bilwilayati wa anasahum bilqurbi minhu wa birridha habahum wa asgahum bika'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walau lahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Habib Abdullah Haddad sendiri mengatakan tentang mereka nih, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka adalah hamba Allah, hamba yang mengabdi kepada Allah dengan arti kata penghambaan yang sesungguhnya. Ibadun kiraman, yang mana mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, sehingga ganjarannya Allah mendahulukan mereka di atas sekalian tempat. Dari sejak usia kecil ke usia muda, beliau totalitas untuk Allah. Bayangin, di usia 7 tahun, 8 tahun, atau lebih muda dari itu, masih belajar, kalau kita itu masih belajar alif ba ta di Me'lamah. Bahasa kita belajar di TPA, Mabadi'ul Ulum. Habis ngaji, habis belajar, nggak langsung pulang ke rumah,
Kalau bocah kan anak-anak kita tuh habis belajar TPA sore nggak pulang ke rumah. Ngapain? Main dulu. Habib Abdullah Haddad tuh pagi habis belajar di TPA nggak langsung pulang, cuman bukan main. Apa yang dia lakukan? Pergi ke Masjid Bang Alawi atau ke Masjid Magalid. Kebetulan rumahnya Habib Abdullah Haddad, rumah orang tuanya itu persis depan-depanan sama rumahnya Habib sama Masjid Bang Alawi. Nggak jauh dari Masjid Magalid. Jadi habis belajar nggak langsung pulang ke rumah, pergi ke Masjid Ba'alawi atau ke Masjid Magalid. Ngapain? Sholat duha, sholat sunnah. Berapa banyak? Antara 100 rakaat sampai 200 rakaat. Itu tiap hari. Hadirin, kita ini yang udah pada dewasa, suruh sholat, jangankan 100 rakaat, 20 rakaat aja beratnya minta ampun. Ini Abdullah Haddad di usia itu, di usia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tiap hari 100 rakaat atau 200 rakaat. Enggak berat, tapi berat. Tetapi beliau merasakan kenikmatan dalam hal itu. Sehingga bukan berat yang beliau rasakan, asyik, menikmati. Bagaimana enggak? Ketika beliau menyadari saat sholat, saat munajat kepada Allah, beliau berinteraksi dengan kekasihnya Allah Ta'ala. Makin lama, makin asyik. Itu yang dirasakan oleh sosok Abdullah Haddad di usia itu. Sampai beliau sendiri bilang kepada murid-muridnya, beliau katakan, terkadang tuh beberapa murid-murid datang kepada Habib Abdullah Haddad untuk mengajukan beberapa pertanyaan agar dijawab oleh Habib Abdullah Haddad. Dan seringkali Habib Abdullah Haddad itu ngasih jawaban ringkas. Kita kan kalau ngasih pertanyaan kepada guru kita pengen dijawab jelas, panjang, lebar. Kalau dia kasih ringkas, ya kayak ada yang kurang gitu. Habib Abdullah Haddad ketika ditanya sama beberapa muridnya suatu pertanyaan, seringkali menjawab dengan jawaban yang ringkas. Habib Abdullah Haddad sadar bahwa mereka murid-muridnya merasa ada sesuatu yang kurang, kok nggak dikasih jawaban panjang lebar, padahal itu yang mereka harapkan. Hingga Habib Abdullah Haddad bilang kepada mereka, wahai murid-muridku, kalau saya kasih jawaban yang ringkas, terima aja udah. Tahu kenapa? Fa inni atakallaful hudura ma'akum takallufa. Sebab saya ini memaksakan diri untuk bisa memfokuskan pikiran saya kepada kalian. Maksudnya apa? Saya ini lagi bersama Allah setiap saat. Sehingga kalau mau ngomong sama kalian, mesti maksain diri fokus kepada kalian. Masya Allah. Kita kan kalau sholat maksain diri untuk khusyuk. Nah ini sebaliknya. Ini sebaliknya. Dia maksain diri untuk bisa fokus sama kita. Kalau sama Allah, udah otomatis. Makanya, Sayyidina Junaid bin Muhammad, Imam Ta'ifatul Sufiyah, Sayyidul Ta'ifatul Sufiyah di Baghdad, beliau bilang, orang-orang selama 30 tahun menyangka kalau saya berkomunikasi dengan mereka, saya berbicara dengan mereka. Padahal selama ini, selama 30 tahun, saya tidak berbicara dengan siapapun dari mereka, saya hanya berbicara dengan Allah. Martabat yang sangat tinggi di dalam keyakinan. Wah, ini kita dapetin pada sosok Abdullah bin Abdul Haddad. Maka itu nggak heran murid-muridnya orang hebat semua. Dan beliau juga berguru kepada orang-orang hebat. Nggak sembarangan milih guru. Nggak sembarangan Habib Abdullah Haddad milih guru.
sekelas Syekh Ali bin Abdullah Baras menawarkan dirinya untuk jadi guru kepada Habib Abdul Haddad, Habib Abdul Haddad nggak mau. Karena betul-betul beliau pilih. Dan Habib Abdul Haddad sendiri bilang, saya memiliki guru sekitar 140 guru yang tersebar di berbagai penjuru. Dan setiap orang dari mereka adalah orang besar di masanya. Di antara guru-gurunya Habib Abdul Haddad ada namanya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid dan putranya Al-Habib Syekh bin Abdurrahman bin Syekh Aidid. Al-Habib Abdurrahman bin Syekh ini sang ayah, beliau adalah muridnya Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan putranya Al-Habib Syekh bin Abdurrahman terkenal seorang yang tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah, seorang majzu. Ya, beliau juga belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Salim di usia 7 tahun, dibawa sama abahnya. Dan mendapatkan pandangan spesial dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abdul Haddad belajar kepada keduanya. Sampai itu, kalau Habib Abdul Haddad lagi datang ke daerah Aidid, tempatnya Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid, ini Abdurrahman bin Syekh ini muridnya Syekh Abu Bakar langsung. Selalu Habib Abdurrahman mempersilahkan Habib Abdul Haddad. Pada hari itu waktu Habib Abdul Haddad belum 20 tahun umurnya, masih sangat muda, masih belasan tahun. Dipersilahkan duduk di sampingnya, di atas singgasananya nih, macam begini. Nggak boleh duduk di bawah. Dipersilahkan duduk di sampingnya dan selalu menyambutnya, marhaban bi Syekhul Jamaah wa Sayyidul Jamaah. Selamat datang bagi pemimpin para jamaah. Maksudnya apa? Isyarat bahwa ini bakal menjadi pemimpin para aulia. Habib Abdul Haddad. Wah, subhanallah. Para aulia itu kalau udah kasih pandangan spesial untuk muridnya, waduh, membuat mereka sampai kepada Allah. Kok bisa gitu? Iyalah. Sahabat jadi sahabat, sahabatnya Nabi menjadi sahabat yang mulia, berkat apa tahu? Berkat mereka memandang dan dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat mereka spesial. Itu yang membuat mereka istimewa. Kalau melihat ibadah, para tabi'in ibadahnya lebih banyak, lebih hebat. Mau lihat bicara ilmu zahir, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang di abad kedua Hijriah, mereka lebih hebat. Hafal ribuan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Ya. Tetapi yang membuat sosok para sahabat menjadi istimewa, pandangan mereka kepada Rasulullah dan sebaliknya pandangan Rasulullah kepada mereka. Al-Habib Syekh bin Abdurrahman bin Syekh, sang anak ini murid Syekh Abu Bakar juga, belajar sama Syekh Abu Bakar usia 7 tahun. Buta huruf. Buta huruf. Tetapi Habib Abdul Haddad belajar sama dia. Dan betul-betul seorang wali besar di masanya. Wali besar di masanya. Dan di antara gurunya Habib Abdul Haddad itu Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tadi kita dengar bagaimana sang guru memuji murid. Sampai ketika terjadi perjumpaan antara Habib Abdul Haddad dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Itu begitu mereka berjumpa, itu waktu kebetulan ada beberapa sahabat-sahabat Habib Abdul Haddad, di antaranya Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Hashim mencium kakinya Habib Umar bin Abdurrahman. Adapun Habib Abdullah bin Al-Haddad memeluk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu disebutkan ketika mereka berjumpa, terus keluar, selesai perjumpaan, orang-orang di luar bertanya kepada Habib Abdul Haddad, ya Habib Abdul Haddad, kaifa wajadta Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Bagaimana kamu dapetin sosok Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Beliau katakan, galab warab. Yang saya dapetin sosoknya Umar bin Abdurrahman Al-Attas, galab warab, hati dan Tuhan. Bas, cuman itu. Nggak ada pada sosok Umar bin Abdurrahman kecuali hati yang bersambung dengan Tuhan, selain itu nggak ada.
Ada Umar bin Abdurrahman. Dan beliau bilang, saya nggak pernah lihat sosok manusia yang lebih mengenal tawadhu seperti tawadhu'nya Umar bin Abdurrahman al-Attas. Sehingga saya meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada saya tawadhu seperti tawadhu'nya Umar bin Abdurrahman al-Attas. Terus orang-orang nanya kepada Habib Umar, ya Habib, bagaimana kamu dapetin Habib Abdul Haddad? Tadi disebut, tarim turabbi. Kata tarim, mendidik. Ini didikannya tarim, Allah. Itu kalimat sangat dalam sekali. Tarim turabbi. Nggak cuma itu pujiannya Habib Umar. Habib Umar sendiri yang mengatakan, Abdullah Haddad ini, Sayyid Abdullah Al-Haddad, huwa min ahli qarn sadis. Habib Umar bin Abdurrahman, sebagaimana di dalam kitab Bahjatul Zaman, beliau katakan Habib Abdullah Haddad ini bukan orang yang seharusnya hidup di masa kita abad ke-11 Hijriyah. Harusnya dia hidup di abad ke-6 Hijriyah. Di abad ke-6 Hijriyah, masanya Imam Nawawi sebelum itu. Masanya Imam Ghazali. Ternyata ucapan itu sampai kepada Habib Abdul Haddad. Ini umurnya Habib Abdul Haddad belum 30 tahun loh itu waktu. Belum 30 tahun. Gurunya Umar bin Abdurrahman al-Attas udah ngucapin begitu. Dan ini ucapan sampai kepada Habib Abdul Haddad. Habib Abdul Haddad dengar gitu bilang, enggak. Seharusnya saya ini min ahli qurn tsani. Saya seharusnya hidup di abad kedua Hijriyah, para tabi'in. Walaulal adab, laqultu annani min rijali qurnil awwal. Walau kuntu ma'ahum lakuntu min afdalis sahabah. Ada Habib Abdul Haddad. Sosok istimewa. Tahu gak? Yang sangat istimewa lagi. Mudah-mudahan kita di sini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bisa pergi haji, pergi umrah. Wa ziarah Nabi Muhammad alaihi afdhalus salam wa azkar salam. Kita kalau ziarah Nabi Muhammad, ente berdiri pas depan muwajahah. Depan muwajahah tuh, ente mau ngucapin salam kepada Rasulullah. Ente bakal dapetin di atas tuh, di atas apa, syubak, ada tulisan. Itu dari zaman dulu. Ada beberapa ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Ada beberapa ayat ditulis di situ. Tapi yang menarik, tahu apa? Di antara yang tertulis di situ ada satu bait dari qasidahnya Habib Abdullah Haddad. Apa bunyinya? Nabiyyun azimun khulquhul ladzi lahu 'azzama ar-rahmanu fi sayyidil qutbi. Itu satu bait bukan di atas figurah, diukir di tembok. Satu baitnya Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dari diwannya, Nabiyyun azimun khulquhul ladzi lahu 'azzama ar-rahman fi sayyidil qutbi. Nggak sembarangan satu qasidah atau satu bait syair ditaruh di atas tempat itu, tempat yang paling mulia, paling suci di muka bumi. Kecuali kalau memang itu syair begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Hidupnya hanya untuk Allah. Untuk berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Karya tulis beliau tulis. Nasaih diniyah, dakwatut tammah. Ada guru kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib, beliau bilang, saya dengar sendiri, beliau katakan setiap rumah orang Islam itu seharusnya ada kitab Habib Abdullah bin Alul Haddad. Sekalipun nggak paham, itu kitab jadi jimat di rumahnya. Sebab setiap kitabnya itu menyampaikan orang ke jalan Allah, kepada Allah. Makanya tadi di qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu dikatakan, fakullu man salaka at-tariqata ba'dahu mustasbihuna bi nurihil waqadi. Setiap orang yang menempuh jalan mencari ridhonya Allah setelah Abdullah Haddad, mereka hanyalah mengambil secercah dari cahayanya Habib Abdullah Haddad. Alhamdulillah,
Kita ini sekarang di bawah keberkahan nih Habib Abdullah Haddad. Nggak ada orang di antara kita di sini nih yang mencari ridha Allah, melainkan insya Allah ada hubungan dengan Habib Abdullah Haddad. Pesan kita di sini, ya baca kitab-kitabnya Habib Abdullah Haddad. Habib, saya nggak paham. Alhamdulillah di Al-Fakhriyah tiap malam Jumat nih kitab dikaji. Kitab Nasaih Diniyah. Ringkas padat. Kita mau baca Ihya Ulumuddin pusing. Wah, susah, dalam. Diringkas sama Habib Abdullah Haddad di sini dalam kitab Nasaih Diniyah. Ente baca, ente amalin sampai kepada Allah. Dan banyak lagi karya-karyanya. Cuma saya nggak paham nggak apa-apa. Terjemahannya udah banyak di mana-mana. Tinggal kita baca, kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Nggak cuma itu, zikir-zikir yang ditulis oleh Habib Abdullah Haddad kita baca. Ratib al-Haddad. Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau pernah bilang di dalam ucapannya bahwasanya dahulu Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, man wadhab ala qira'at ratibi hadza dhamintu lahu bil mauti ala husnil khatimah. Barang siapa yang rutin membaca ratibku ini, saya jamin wafatnya, ini Habib Abdullah Haddad yang ngomong, saya jamin wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Baca tuh ratibnya Habib Abdullah Haddad. Pagi sore kita baca Wirdul Latif. Ringkas kerjaan apa namanya cuma 10 menit paling lama. Kita baca itu semua. Insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita dapetin wirid apa namanya Ratib al-Haddad, Wirdul Latif, karya-karya Al-Habib Abdullah Haddad. Itu guru-guru kita menekankan untuk dibaca, untuk diperhatikan, untuk disebarkan, ya, sehingga dahulu kalau mereka memberikan ijazah kepada kita itu selalu ijazah zikir-zikirnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, wirid-wiridnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Nah kita baca. Dulu kita dapetin tuh ijazah-ijazah dari guru-guru kita membaca Ratib al-Haddad. Nah sekarang kita baca. Kita dapetin dari guru-guru kita ijazahkan untuk hadirin semuanya agar ini semuanya dibaca. Ratib al-Haddad seperti kita dapat dari guru-guru kita, dari Habib Masyhur, dari Habib Omar, dari Habib Salim Syatiri, dari Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Bagaimana kami mendapatkan ijazah dari Al-Walid Al-Habib Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, dari ayah beliau Al-Habib Salim bin Jindan, dari guru beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain Al-Haddad, dari ayahnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Haddad, dari ayahnya Al-Habib Hasan bin Husain, dari ayahnya Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Haddad, dari ayahnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dari ayahnya Al-Habib Hasan bin Abdullah, dari ayahnya Al-Imam Al-A'zam yaitu Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Dengan sanad ini kita baca apa namanya Ratibul Haddad, kitab-kitabnya Habib Abdullah Haddad. Insyaallah kita tersambung dengan beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wan nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina